Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bumi Rotarun Reborn, cerita horor mencekam. Baik, kisah kali ini adalah kisah tukang bakso yang menjadi laris baksonya gara-gara ada pembeli bermuka rata. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti. Malam itu sekitar habis maghrib, sebut saja namanya Mas Pur ya, tukang bakso keliling ya kan. Dia keliling menjajakan baksonya dengan gerobaknya, keliling keluar masuk gang-gang sempit di sebuah perkotaan yang lumayan padat penduduknya waktu itu. Mas Pur berkeliling-keliling sambil memukul mangkok dengan suara ting 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 gitu kan. Berkeliling aja dia keluar masuk gang, terus berjalan sambil berharap ada pembeli. Kebetulan malam itu adalah malam Selasa Kliwon, malam dimana kalau orang Jawa itu bilang malam Selasa Kliwon itu malam Anggoro Kasih gitu kan, malam Selasa Kliwon. Jadi suasana memang agak sepi, apalagi malam itu adalah malam Selasa Kliwon yang masih dipercaya seperti malam Jumat Kliwon gitu, banyak hantu gentayangan gitu menurut orang. Jadi orang-orang tuh lebih memilih untuk berdiam diri di rumah gitu. Walaupun sesekali ada juga orang yang lewat dengan sepeda motor, dengan mobil atau jalan kaki, ada aja yang lewat, entah itu habis pulang kerja atau habis kemana gitu ya, biasa aktivitas di malam hari yang masih sore sekitar pukul 7 gitu. Mas Pur terus mendorong gerobaknya sampai di persimpangan jalan, karena dia belum ada satupun yang membeli dagangannya, maka dia memutuskan untuk berhenti di sebuah kayak pos ronda gitu, kayak pos ronda tapi posisinya agak remang-remang, hanya diterangi oleh lampu jalanan. Kebetulan pertigaan itu pertigaan antara jalanan komplek dengan jalanan utama ya, walaupun bukan jalan raya gitu, tapi bisa jalanannya tuh agak luasan gitu, agak lebar. Lama dia menunggu pembeli yang datang, padahal di situ padat juga, penduduk lumayan padat gitu. Selain di sebelah belakang dia keluar dari gang tadi, itu adalah komplek yang cukup luas gitu. Sedangkan di seberangnya itu perkampungan orang-orang biasa. Terlihat beberapa warung kelontong masih pada buka, karena ya memang masih rada sore kan, masih sekitar jam 8 lebih lah, jam 7 lebih lah gitu. Mas Pur kan berangkat dagangnya itu sekitar habis maghrib, setelah sholat maghrib gitu. Setelah berpamitan sama istrinya, kebetulan Mas Pur ini belum punya anak karena menikah baru setahun setengah dan rupanya belum dikaruniai. Lama dia menunggu pembeli datang ya kan, sambil dia mengeluarkan kreteknya ya, jarum 76. Kalau di daerah Jawa itu kan jarum 76. Dia nyalakan tuh korek, kemudian disulut rokoknya dan
ya menikmati sebatang rokok sambil tolah-toleh, barangkali ada orang yang datang. Berseliweran banyak orang yang lewat, seakan-akan kayak tidak menghiraukan gitu keberadaan Mas Pur itu yang pedagang bakso di situ. Mereka hanya seliweran aja lewat gitu, tidak noleh, tidak apa. Suatu ketika setelah menghabiskan sebatang rokok, dia bermaksud untuk mendorong gerobaknya untuk terus menjajakan dagangannya yang belum juga dapat penglaris dari situ, dari tadi gitu ya. Dia beranjak dari tempat dudukan, merapikan bajunya, kemudian dia siap-siap untuk mendorong gerobaknya untuk melanjutkan dia berkeliling menjajakan dagangannya. Tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang gitu. Mas, perempuan dia tuh, Mas, bakso dong 1 mangkok gitu. Mas, bakso 1 mangkok gitu. Wah, ada yang beli nih, apa gumam Mas Pur gitu kan. Baik Mbak, tunggu ya. Kebetulan sih saking karena dia seneng gitu kan, mulai ada yang beli gitu 1 gitu. Dia nggak menoleh, nggak apa, pokoknya dia siapin aja baksonya itu. Tiba-tiba si pembeli tadi itu bilang gini, Mas, dibungkus saya ora dipangan kene gitu. Mas, dibungkus aja, nggak dimakan di sini kok, katanya gitu. Nah, akhirnya ambillah dia plastik tuh, biasa plastik putih yang untuk bungkus bakso. Kalau pembeli itu tidak dimakan di tempat tapi juga pulang gitu kan, jadi bungkus dengan plastik, maka dia siapkanlah plastik itu. Nah, dia bikinlah 1 porsi untuk si mbak yang tadi itu. Nah, beberapa saat kemudian udah selesai tuh, dia menyiapkan 1 porsi bakso yang dibungkus untuk dibawa pulang, lengkap dengan sausnya, sambelnya, dan kecapnya gitu. Kemudian masukin ke plastik kresek kecil warna hitam. Nah, setelah itu dia, ini baksonya Mbak udah selesai gitu. Semuanya 10.000 gitu kan, bakso campur biasa itu kan 10.000. Iya Mas, iki duite gitu. Nah, si wanita itu menyodorkan uangnya tuh, disodorkan ke Mas Pur tuh. Loh Mbak, duitnya kok 5.000 gitu. Loh Mbak, ini duitnya cuma 5.000, harganya 10.000 Mbak gitu. Regane 10.000 Mbak. Diem aja. Terus dilirik lah tuh si perempuan, kok diem gak? Agak kaget tuh si Mas Pur itu, karena si wanita itu membelakangi dia gitu. Jadi nggak menghadap ke Mas Pur si pembeli itu, tapi membelakangi dia gitu, dengan bau minyak melati gitu kan. Agak merinding tuh Mas Pur tuh. Wah, ini perempuannya kok wanginya wangi rada-rada aneh ya. Jadi bulu tengkuknya tuh mulai berdiri tuh, mulai meremang gitu kan, bulu romanya tuh. Kemudian dipanggil lagi, Mbak, duitnya kurang 5.000 gitu. Mbak, duitnya kurang 5.000, ini baru 5.000, harganya 10.000 kata Mas Pur gitu kan. Akhirnya noleh tuh si mbaknya tuh yang jual yang beli bakso tuh, noleh tuh, Mas, ojo kok 5.000 wong rayu ya, aku ora duwe gitu, bilang gitu. Jadi dalam bahasa Indonesianya, jangankan 5.000 lagi, duitku cuma segitu-gitunya, uang muka aja aku nggak punya gitu. Begitu si mbaknya noleh sambil bilang begitu, ternyata memang wajahnya tuh rata gitu, nggak ada apa-apa aja gitu, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada apa, rata aja. Langsung Mas Pur tuh langsung, wah, setan,
ono setan, 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 sambil nggak bisa beranjak tuh, dia jalan di tempat, dia mau lari tuh, membelakin lari tuh, nggak bisa lari dia tuh, kayak yang ditahan gitu, kayak ada yang megang bajunya tuh, dia mau lari ke arah apa namanya, rumah apa, warung kelontong yang masih kelihatan buka gitu kan, tapi dia larinya lari di tempat gitu, nggak bisa lari lepas gitu. Nah, setelah beberapa saat sambil keringat dingin mengucur dari tubuh Mas Pur itu karena lari di tempat, ya mungkin kayaknya ditahan tuh sama si Mbak itu. Setelah itu si Mbak itu ketawa, dia ngikik, baru setelah ketawa gitu dia bisa lari tuh, jatuh bangun dia lari, dia tinggalin tuh gerobaknya itu kan, lari dia ngos-ngosan. Akhirnya dia terhenti di warung kerontong yang masih buka itu, berdebuk aja di situ sambil ngos-ngosan, napasnya sengal-sengal gitu. Tiba-tiba si tukang warung yang punya warung kelontong itu keluar gitu karena ada suara gedebuk gitu. Rupanya kenal juga dia sama Mas Pur, karena dia memang suka beli sama baksonya Mas Pur gitu. Nah, memang terkenal lumayan enak walaupun bakso Ider gitu. Ada apa? Oh, kamu Mas Pur? Ada apa Mas Pur? Setan di mana? Itu di sana ada setan, di sana ada setan gitu kata Mas Pur. Oh, kamu nggak jualan? Kata si bapak itu, sebut saja Mas Tono gitu kan, si yang punya warung kelontong itu. Si Mas Tono tanya sama Mas Pur itu, loh kamu kenapa lari-lari? Iya ada setan katanya. Oh, kamu jualan? Iya saya jualan, tadi saya lama tuh nggak ada yang beli, tiba-tiba ada yang beli satu aja malah setan gitu. Dia terbata-bata, dia bilang setan. Mas Pur mangkal di mana tadi, nongkrongin di mana tuh? Itu sebelah sana tuh yang tikungan katanya, yang tikungan jalan masuk belah mana? Itu yang komplek. Oh komplek, sebelah mana? Yang sebelah gardu ronda bukan? Iya, itu mah bukan jalan masuk. Apa? Coba inget-inget deh. Itu mah bukan jalan masuk komplek, itu jalan masuk komplek itu belah sana kata Mas Tono. Oh, nah terus kamu nongkrongnya di gardu itu yang nggak ada lampunya, yang hanya ada lampu listrik? Iya Mas. Wah, itu gardu ya, memang kayak gardu sih, tapi itu sebenarnya mah bukan, itu mah gubuk biasa gitu ya, semacam tongkrongan biasa gitu. Terus belakang itu kuburan kata dia. Hah? Tercenganglah Mas Pur tuh. Masa kamu lupa tiap hari lewat sini? Aku aja tadi nungguin kamu kok nggak datang. Biasanya udah datang tuh kamu lewat. Iya, karena saya tadi agak muter ke sana Mas Tono gitu katanya. Itulah ceritanya. Semenjak itu akhirnya Mas Tono dikasih air minum segelas air putih, kemudian minum, kemudian setelah sadar kembali gitu, sudah bisa tertata pikirannya, sudah tidak gugup lagi, akhirnya dia putuskan untuk beristirahat sebentar gitu di tempatnya, warungnya Mas Tono itu, sambil ngobrol-ngobrol bahwasanya ini malam Selasa Kliwon gitu kan, malam Selasa Kliwon ya, mungkin itu sebagai ujian bagi Mas Pur, mudah-mudahan kuat gitu kan, dikasih nasihat tuh sama Mas Tono tuh. Akhirnya iya ya, akhirnya dengan ditemani Mas Tono, diambil tuh gerobaknya gitu. Dan uang yang tadi dikasih sama si Mbak Hantu itu, Mbak Rata itu, Mbak yang beli bakso dengan muka rata itu, masih ada di situ uangnya tuh, yang tadinya 5.000 berubah jadi daun semboja kering gitu kan.
bingung tuh Mas Tono, bener nih hantu bener gitu. Akhirnya gerobaknya didorong, terus dia mangkal di sementara dia karena shock lah gitu ya. Dia sementara kata Mas Tono, ya udah saya ini kan nanti tutupnya juga agak maleman lah, biasanya saya jam 9 jam 10 udah tutup kan. Ya udah saya nemani Mas Pur aja, udah nongkrong aja di situ katanya. Sambil ini ada kursi plastik, dikeluarin lah kursi plastik, dan dia akhirnya Mas Pur nggak jadi ngider tuh, akhirnya nongkrong aja dia tuh, udah pasrah lah mau ada yang beli atau enggak gitu. Tapi dengan kejadian itu tadi, setengah jam setelah dia nongkrong di situ, akhirnya jualannya jadi laris gitu. Dan sampai pas jam 10 waktunya Mas Tono itu tutup toko kelontongnya, bakso Mas Pur itu udah habis gitu. Jadi ya terkadang hantu juga baik hati mungkin gitu, dia nakut-nakuti Mas Pur karena dengan mukanya itu yang rata itu, tapi dia juga bantu juga gitu kali gitu ya. Nah begitulah ceritanya ya. Ini sumber dari teman saya yang kebetulan waktu itu dia juga temannya tetangganya Mas Pur, dia ceritain seperti itu. Nah sekian cerita dari kami, cerita horor mencekam, dan semoga cerita ini menjadi pembelajaran lah bagi kita, bahwasanya kita hidup itu bukan hanya bersama manusia saja, tapi ada makhluk lain yang membersamai kita. Jadi kita ya seyogyanya kita menjaga jarak. Jangan juga kita merasa lebih sempurna dari mereka. Terkadang mereka juga memperlihatkan diri ingin berinteraksi dengan kita-kita. Nah, semoga bermanfaat, dan semoga yang menonton channel ini tidak bosan-bosannya untuk memberikan masukan atau kritikan atau celaan atau nggak apa-apa lah. Pokoknya saya ini bisa memberikan cerita-cerita yang bermutu gitu ya. Mohon maaf karena saya ini orang yang tidak bisa bicara dengan lancar, saya ini hanya bisa berbicara seperti ini apa adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian cerita horor dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.